Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang urutan nonton Senseiya dari awal hingga akhir, dan apa aja sih yang canon dan non canonnya, yang utama ataupun cerita sampingannya. Mari kita bahas guys. Yang pertama, kalian nonton dulu Senseiya Knights of Zodiac dengan jumlah episode sebanyak 114, dirilis di tahun 1986 sampai 1989. Itu lumayan banyak ya, dan kalian harus cukup banyak juga untuk ngejar episodenya karena lebih dari 100 per episodenya. Dia ini 24 menit ya, jadi memang sudah mengadaptasi film-film anime sekarang gitu yang hampir setengah jam. Jadi kalian bisa menikmati anime itu dan sudah full rilis ya, kalian bisa nonton di platform kesayangan kalian. Jadi itu untuk yang pertama. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke film kedua ya. Nah, yang kedua, Senseiya Meiyo Hades Juni Kyuhen. Ini bukan seri seperti biasa ya, melainkan OVA dengan jumlah episode sebanyak 13. Dirilis di tahun 2002 hingga 2003. Dan memang masih lanjutan yang klasik, langsung kalian nonton ke sini gitu untuk series yang kedua. Ini cukup lama, berbeda dengan sebelumnya, 29 menit per episode karena kan bukan serial anime pada umumnya tapi OVA gitu, jadi agak cukup panjang untuk per episodenya di 30 menit per episode. Masih Toei Animation ya. Kalau yang tadi juga sama, masih dirilis Toei Animation, which is sih studionya legend parah ya, yang rilis One Piece juga sampai sekarang. Lanjut kita ke film ketiga, Senseiya Meiyo Hades Mei Kaihen. Nah, ini lanjutan juga dari yang tadi, jumlahnya 12 episode dan OVA, bukan series yang seperti biasanya. Dirilis di tahun 2005 sampai dengan 2007. Masih bertemakan sama, cuman studionya juga masih sama, tapi ada perbedaan. Maksudnya yang tadi 29 menit per episode, sekarang 24 menit per episode, which is hampir sama dengan yang Senseiya klasik ya, yang pertama. Langsung dari sini kalian lanjut lagi ke Senseiya Meiyo Hades Elysian Hand. Nah, ini jumlah episodenya ada 6, OVA juga, dirilis masih dengan studio yang sama, Toei Animation, dan di tahun 2008, masih di tahun yang sama ya, cuman tanggalnya 7 Maret sampai 1 Agustus. Ini 24 menit per episode guys, jadi masih kayak yang klasik ya, masih sama lah, cuman yang kedua doang tadi yang agak beda. Lanjut dari sana kalian bisa lanjut Senseiya The Lost Canvas Meiwo Shinwa. Nah, ini ratingnya lebih bagus ya ketimbang yang 4 tadi, di atas di bawah 7, cuman ini masih bagus yang Hades ya, hampir 8 juga. Nah, untuk yang ini salut, hampir 8 dengan OVA 13 episode 24 menit. Nah, ini studionya udah beda guys. Meskipun begitu, dirilis oleh TMS Entertainment dari tahun 2009 ke 2010. OVA juga dan 13 episode, 24 menit per episodenya. Kalau sudah beres, kalian lanjut lagi ke Senseiya The Lost Canvas Meiwo Shinwa 2 ya. Nah, ini episodenya 13, udah juga dirilis dan sebagai OVA dari tahun 2019 di tahun yang sama, cuman dari tanggal 20 Februari sampai 20 Juli. Masih dirilis oleh TMS Entertainment yang menggarap Meiwo Shinwa yang pertama tadi. Dan durasinya 24 menit per episode, which is sih sangat worth it ya, dimana jumlah episodenya nggak ratusan banget, jadi kalian masih bisa ngejar santai ya untuk nonton episode-episodenya. Lanjut Senseiya Soul of Gold. Nah, ini lebih baru lagi guys, hampir jaraknya beberapa tahun ya, hampir 4 tahun dari sebelumnya. Ini ONA atau Original Net Animation ya, dirilis oleh studio Toei Animation. Nah, ini balik lagi dia ke Toei ya, Toei Animation, dengan jumlah 24 menit per episode. Dirilis dari tahun 2015, di tahun yang sama dari April ke September ya. Berapa bulan saja langsung 13 episode gitu guys. Dari sini kalian lanjut Senseiya Sentia Show. Nah, ini ONA juga atau Original Animation. Nah, di sini episodenya ada 10 dengan diproduksi oleh studio Toei Animation. Cuman ini jelek parah ya, ratingnya sampai 5 gitu. Mimin juga belum nonton kalau ini mah yang
Kayaknya ini versi cewek ya dari Senseiya. Lanjutannya ini masih canon juga dari yang jelaskan ya, sampai akhirnya tuh di sini untuk canon di 25 menit per episode, 10 episode di tahun 2018 hingga 2019. Studionya adalah Studio Gonzo. Ini adalah beberapa anime ataupun urutan nonton Senseiya untuk canonnya atau cerita utama yang kalian harus nonton dari awal hingga akhir. Sekarang kita bahas, Min, kalau cerita sampingannya di mana nih? Nah, ada juga nih Mimin sudah buatkan untuk kalian untuk cerita sampingan. Nah, untuk pertamanya kalian bisa nonton Senseiya Jasin Eris. Nah, ini movie ya. Episodenya 1, jadi memang agak panjang, 45 menit. Kalau secara grafik sih memang agak cukup kurang ya, karena memang dirilisnya di tahun 1987, itu udah lama banget. Kalian bisa nonton itu dan dirilis oleh studio Toei Animation. Secara rating agak kurang, masih di 6,79 ya. Lanjut ke Senseiya Kamigami no Atsuki Tatakai. Nah, ini movie juga sama seperti tadi. Satu episode dirilis di tahun 1988. Studionya masih Toei Animation, 45 menit. Ratingnya masih 6,87, which sih masih cukup bagus ya dibandingkan yang tadi. Beda 10. Nah, ini sudah masuk 7 ya, 7,2. Sangat cukup bagus untuk cerita sampingan ya. Satu, jumlah episodenya sama, movie dirilis di tahun 1988. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kualitas yang diproduksi oleh studio animationnya itu tidak akan terlalu banyak ya, meskipun jadul gitu, tapi tidak akan mempengaruhi rating dari series tersebut. Buktinya ini kita lihat 7,21 ya, 23 Juli 1988 dengan seri movie 1,5 jam guys, yang dirilis oleh Toei Animation. Lanjut dari situ kalian bisa nonton juga Senseiya Saishu Seisen no Senshi Tachi. Satu movie ya, kalian bisa nonton di tahun 1989 dengan rating yang agak cukup kurang, turun lagi dia 6,76, dirilis oleh Toei Animation, durasinya 44 menit. Lanjut, kalau kalian udah beres nonton ini, ke Senseiya Tenkaihen Josu ya, Joso. Nah, ini satu movies, ini rating yang hampir sama dengan yang tadi, yang ini di 7,21, dirilis oleh Toei Animation, durasinya 1,5 jam ya. Ini cukup bagus, 7,2 untuk studio animasinya cukup sukses gitu di tahun 2004 maksudnya. Cukup jadul tapi secara rating bagus. Lanjut dari situ kalian bisa nonton Senseiya Omega. Ini Mimin ngikutin banget ya. Senseiya Omega kalau nggak salah kan memang ceritanya generasi baru lah dari Senseiya. Nah, ini cukup panjang, 97 episode. Dan kalau ngomongin secara gambar lebih up to date ya, karena dirilis di tahun 2012 hingga 2014. Dirilis oleh studio Toei Animation, 23 menit per episode. Jadi standar, cuman secara kualitas animasi ini lebih better dibandingkan sebelum-sebelumnya, meskipun ratingnya berbicara tidak ya, di bawah 7 gitu, 6,29. Cukup banyak, kalian bisa ngikutin series ini. Kalaupun kalian gak nonton cerita utama dari Senseiya, kalian bisa langsung loncat ke Senseiya Omega, karena ini kayak beda universe gitu. Cuman kalian gak tahu si Seiya-nya ini kenapa jadi Ten of Gold gitu, tiba-tiba jadi Sagittarius yang memang sudah ini gitu. Jadi agak kaget gitu kalian nonton yang ini. Jadi sarankan nonton yang Senseiya klasik dulu untuk pertamanya. Cuman kalau mau langsung loncat juga nggak apa-apa gitu. Kalian paling mungkin akan ada bertanya-bertanya, ini kenapa sih ini gini gitu. Kayak gitu guys. Lanjut terakhir, kalian bisa nonton Senseiya Meiyo Iden Darkwing. Nah, ini belum dirilis ya, karena memang kita ya cuman dirilis di tahun 2020, sedangkan untuk publishingnya masih belum, terus studio yang menggarapnya juga belum ada. Jadi ini side story, cuman nggak ada kelanjutannya ataupun seriesnya, belum ada guys penerapannya ya. Untuk Senseiya sampai di tahun 2025 ini belum ada series baru, berbeda dengan Gundam yang terus up to date yang kita tahu ya. Nah, ini belum ini guys, belum dirilis. Well, cukup sekian bahasan kali ini.
Mudah-mudahan kalian suka dengan pembahasan urutan nonton Senseiya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian jadi tahu bagaimana urutan nontonnya dan nontonnya harus dari mana dulu. Sekian dari pembahasan video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di komen juga, dan seperti biasa mari kita berdiskusi. Oke guys, and goodbye guys.